Dahulu orang-orang Arab, qabla al-Islam, sebelum datangnya Islam, musyrikin. Orang-orang musyrik yang menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah. Dan ini mayoritasnya, bukan seluruhnya, 100% tidak. Kan kita udah bahas tuh, ada orang-orang yang bertauhid di zaman sebelum orang-orang pada musyrik, pada nyembah berhala, ada orang-orang nggak mau, enggan untuk menyembah berhala. Nggak mungkin betul penyembahan terhadap berhala. Pasti yang namanya Tuhan itu tidak seperti itu. Ada orang-orang sedikit, sedikit. Ya. Musyrikin, kebanyakan musyrik, menyekutukan Allah. Ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala, patung-patung. Wa yuqaddisunaha, dan mereka mengagungkannya. Wa kanu, dan mereka juga dahulu yaqtuluna auladahum, membunuh anak-anak mereka sendiri. Khaufan, karena takut, minal ju', dari rasa lapar, wal faqr, dan kemiskinan. Dan ini juga bukan seluruhnya, sebagian. Kalau ini nggak mayoritas, nggak semuanya, nggak mayoritas yang hampir mencakup semuanya, tidak. Tapi hanya sebagian dari mereka, khususnya yang tertindas, yang lemah, yang miskin, yang nggak bisa dagang, yang nggak bisa punya ini, mereka kadang-kadang sampai berani membunuh anak mereka sendiri, ya, karena takut miskin, repot, miskin. Subhanallah, terjadi kejadian seperti itu di zaman kita. Ya Allah, seperti zaman jahiliyah kembali lagi pada waktunya. Ya, ada di kejadian kita, walaupun bukan mayoritas juga, tapi kadang-kadang begitu, khaufan minal ju', karena takut lapar, takut miskin, nanti saya miskin, saya susah. Taib. Kalau wayadfinuna banatahum, dan mereka mengubur banatihim, putri-putri mereka, wahunna hayyatun, sedangkan mereka dalam keadaan hidup kadang-kadang. Ya. Khasyatal 'ari wal 'aib. Kenapa kok dikubur anak perempuan mereka, kadang-kadang bahkan hidup-hidup? Khasyatal 'ar, mereka takut tercela, wal 'aib, dan cemooh. Maksudnya gimana? Kok bisa anak perempuan mereka dikubur? Takut dicela dan dicemooh. Apanya yang dicela? Sedangkan mereka punya anak perempuan, nggak apa-apa, kan terhormat. Maksudnya mereka itu golongan itu adalah orang yang menindas orang yang lemah, yang kuat yang menang. Hukum rimba, yang kuat yang memegang kekuasaan, yang lemah yang tertindas. Kadang-kadang yang lemah itu saking tertindas dan dijadikan budak sahaya. Jadi mereka itu kadang-kadang takut yang namanya aib. Mereka punya ghirah dan cemburu yang tinggi. Kalau seandainya anak saya diambil dan dijadikan tawanan, lalu dijadikan budak, itu lebih memalukan daripada dia mati, dianggapnya sama mereka. Maka mereka saking takutnya kejadian seperti itu, mereka rela mati aja dah anaknya. Gak usah hidup besar, nantinya anak jadi malu ketika mereka ditawan atau mereka dipegang, karena kita kebanyakan lemah, sebagian tertindas, jadi cepat untuk dijadikan lemahnya kita di situ. Jadi takut aib, bukannya karena mereka nggak suka anak-anak mereka perempuan, bukan. Mereka suka, cinta. Jibilahnya manusia suka cinta kepada anaknya, laki-laki atau perempuan. Tetapi maksudnya di sini kadang-kadang bukan karena saya punya anak, enggak. Karena perempuan kadang-kadang juga lemah, di mata mereka lemah, nggak bisa membantu untuk peperangan, untuk taktik, malah jadi sumber kelemahan mereka. Jadi untuk menutupi sumber kelemahan mereka bilang udah mati aja deh sekalian. Ini pemikiran jahiliyah, pemikiran orang-orang kadang-kadang di zaman itu seperti itu. Datang Islam mengubur dan membenarkan, yang meluruskan pemahaman yang benar bagaimana mereka menghadapi anak-anak mereka. Dan ini bukan semuanya. Kalau semuanya habis orang Arabnya, nggak ada perempuan dong. Kayak mereka kawin sama orang gimana? Ya, punya anak gimana dong? Kalau semuanya bunuh anak perempuan, semuanya setiap orang mati, ini mati, nggak ada perempuan dong. Ya,
si fulan ada anaknya perempuan, ya, semuanya punya anak perempuan. Nggak semua, berarti ini tidak semuanya, hanya sebagian saja seperti itu. Wa kanu mutanafirin, dan mereka itu juga mutanafirin, saling tidak cocok satu sama lain. Tidak satu. Qabilah sendiri-sendiri tuh, setiap qabilah setiap itu punya kekuatan sendiri, punya pasukan sendiri. Nanti kadang-kadang nyerang qabilah yang ini. Oh, penduduk Arab yang sebelah sana serang, diambil hartanya kalau mereka butuh, memang begitu. Mutanafirin, saling tidak cocok satu sama lain. Mutasyajirin, saling bermusuhan kadang-kadang. Mutasyajirin, saling bermusuhan. Yuharibu, saling memerangi, ba'duhum ba'da, satu sama lain. Li'auhal asbab, untuk sebab yang paling sepele. Auha paling sepele daripada sebab. Sepele, urusan apa? Cacian atau apa, makian, atau ada orang nipu dari perdagangan. Wah, perang. Ya Allah. Ini jahiliyah begini, udah dikubur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang umatnya Nabi, mengembalikan ajaran-ajaran jahiliyah kembali di zaman kita. Yaitu apa? Perang antara kampung sama kampung. Kenapa? Bes, olok-olokan. Ya Allah, gara-gara olok-olokan ente menghalalkan darahnya orang muslim, mukmin. Atau apa? Ribut karena ini dari supporter ini. Yang ini pendukung timnya. Ya Allah, ini tim bola apa tim perang? Tim bola ya, kan biarin main sampai kenyang bolanya. Biar menang sampai kenyang. Ini kalah sampai kalah terus. Terus kenapa? Oh, permainan kok. Auha asbab. Rela mati membunuh. Kif, nyawa orang muslim. Walaupun kafir, nggak berhak yang dibunuh dia. Apa urusannya gara-gara bola? Kif, ini pemikiran. Ini pemikiran jahiliyah yang sudah dikubur oleh Rasulullah SAW. Kok bisa dihidupkan lagi? Karena mereka nggak ta'zim sama agama, nggak tahu hurmatud dima, beratnya atau tingginya harga nyawa seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu. Taunya gengsinya mereka. Taunya harus begini, harusnya kita nggak boleh diolok, nggak boleh dicaci. Kif, gara-gara bola kita bisa ribut, itu nggak bisa masuk akal. Atau yang lain lagi dari kecil, dari sekolah. Kenapa perangin dia? Karena dia sekolah lain. Apa urusan? Kan sama-sama lagi cari ilmu ini. Apa urusan perang? Dia menghina sekolah saya, dia menghina orang-orang saya. Terus menghina balas hina, ya Allah. Bil katsir, paling banyaknya maksimalnya hina balas hina lagi. Terus kenapa? Lah, perang gitu. Masya Allah. Ini kekuatan dan mental yang tidak disalurkan pada tempatnya begitu akhirnya. Ya, salah. Kef, itu berani bunuh. Terus untung apa itu? Dapat harta rampasan, dapat ghanimah. Yes. Ya, itu dia. Nah, ini kacau. Dari dulu jahiliyah, tabarruj juga. Tabarruj apa tabarruj? Jahiliyah juga. Kata Allah SWT, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj, buka-buka aurat, seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Berarti orang-orang dulu gimana? Tabarruj, buka aurat. Itu dulu memang begitu. Jadi salah pemahaman orang-orang yang mengatakan, oh, yang namanya tutup aurat, kerudung, itu memang adatnya orang Arab. Salah ente. Atau tutup wajah, itu adalah adatnya orang Arab. Salah, ente nggak ngerti orang Arab, berarti nggak baca Quran, sawa. Nggak baca Quran dengan benar. Kan Allah bilang, min adatil jahiliyatil ula. Berarti orang-orang jahiliyah membuka aurat. Datang Rasulullah, tutup aurat. Itu yang dibawakan oleh Nabi SAW. Kef, ente malah pahamnya sebalik. Ini adatnya orang Arab. Dari mana adatnya orang Arab? Orang Arab tadinya enggak, malah tabarruj. Buka aurat tadinya. Akhirnya datang Rasulullah, syariat, iffah, tutup. Sampai disebutkan ketika turun ayatul hijab oleh orang-orang mukminin untuk dihijab dan tutup oleh Allah SWT. Sampai mereka mengatakan kita tidak tahu seorang wanita ini sedang lagi jalan ke arah sana, mudbira atau muqbila, atau dia lagi arah ke sini. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena hitam doang udah, begitu dong. Satu tutup, nggak ketahuan. Ini lagi ke sono, arahnya. Kalau ada wajahnya kan kelihatan. Berarti tandanya apa? Begitu. Itu mereka mengamalkannya seperti itu. Tapi Sayyidah Aisyah mengatakan ketika beliau umrah, ketika haji wada sama Rasulullah SAW, kami berhaji sama Rasulullah. Ketika kita bersama rombongan perempuan, ketika ada rombongan laki-laki akan lewat, kita segera menutup hijab, menutup
wajah kita agar kita tidak terlihat dari jauh, bukan wajahnya langsung ditutup seperti itu, karena haram, nggak boleh orang muhrim ditutup. Kita menghindari adanya orang. Kalau tidak ada baru kita jalan. Ini ajarannya siapa? Ajarannya Nabi. Nah, bukannya bukan adatnya orang Arab, bukan. Malah Rasulullah merubah adatnya itu. Dibawakan hijab, dibawakan tutup hishmah, sopan, santun. Sampai kita bingung di zaman ini. Laki-laki lebih sopan dari perempuan pakaiannya. Jarang kita lihat orang ke mall, ke jalanan, laki-laki pakai celana pendek, pakai kaos gitu doang. Jarang kita lihat. Walaupun enggak maksudnya boleh aja ya kalau model ya. Kalau mau model-modelan kan boleh aja ya. Tapi bakal diolok-olok, ini apaan ya orang kayak gini? Orang gila kan. Dicuriga ini orang gila, stres. Kirain perempuan yang kayak gitu, bagus. Itu model. Kayak model. Ini laki-laki dibilang orang gila. Dia orang laki-laki masih mending, auratnya nggak bikin syahwat yang lainnya. Lah yang ini, yang menarik lawan jenisnya, nggak apa-apa, itu model, itu bagus. Ini pemikiran sampai mana? Kok bisa sampai muslimin? Kalau orang-orang kufar yang berpikiran seperti itu, kita nggak bingung. Memang begitu dasar mereka dan itu ajakan mereka. Tapi muslim, mukmin, melihat bahwa itu bagus, sih bingung gitu. Adatul jahiliyah balik kembali kepada muslimin. Orang-orang Islam tahu agama. Habis ini dia sholat, tutup. Masya Allah. Kita bingung. Walaupun nggak dibilang kita sholatnya nggak berguna lah. Sholat tetap, tapi sambil tutup aurat kalau bisa. Auratnya kebuka. Kalau waktu sholat, Masya Allah. Ada orang-orang begitu. Dan itu ada kebaikan, masih ada iman dalam hatinya. Masih ada iman. Tinggal diajak kebaikan, diberitahukan. Mungkin banyak dari mereka nggak tahu. Mungkin banyak dari mereka menganggapnya hal yang bukan sesuatu yang fatal, bukan. Biasa, ya salah tapi ringan. Mereka kira seperti itu. Sholat, buktinya sholat. Nggak pakai kerudung, nggak pakai. Tapi waktu sholat, mau sholat, wudu dia, terus pakai mukena sholatnya, bukannya buka aurat, nggak tahu ini aurat. Berarti kan tahu. Sholat, ngadep kiblat, bener sholat 5 waktu seperti orang muslim. Tapi buka aurat, berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ya mereka nggak tahu hukumnya itu haram, atau mereka tahu tapi tidak ada yang memberitahu bahwa ini adalah hal yang salah, fatal, hal yang nggak bener, kurang yang ngajak. Dan orang-orang masyarakat sekitarnya nggak ada yang mengingkarinya, biasa aja. Dianggap bagus malah, mungkin dipuji oleh sebagian orang. La ilaha illallah. Nah ini dia adatul jahiliyah. Kenapa kita bawain itu juga? Karena ini mutanafirin, mutaharibin, perang satu sama lain, yang ini perang. Ini jangan sampai muslim begitu. Kenapa kita perangi mereka? Mereka menghina kampungnya kita. Atau ras. Kita orang-orang dari golongan Arab atau golongan siapa. Jangan. Ini adatul jahiliyah. Rasulullah udah kubur. Gitu. Nah, Rasulullah pernah ada seorang sahabat ya, mengatakan seperti itu. Jadi terjadi kecekcokan. Orang muhajirin mengatakan, ma'asyarul muhajirin. Atau Ansar bilang, ayo orang-orang Ansar, bantu saya diolok-olok. Orang muhajirin begitu juga. Rasulullah dengar. Dari orang-orang Syabab, pemuda-pemuda. Panggil semuanya. Kata Rasulullah, setelah sekian saya mengajak kalian, terus kalian seperti ini kembali lagi. Da'uha, kata Rasulullah. Da'uha, jangan seperti itu. Fa'innaha muntinah. Hal seperti itu sangat bau busuk, kata Rasulullah. Tidak bagus. Seperti itu. Saya orang dari mana? Saya orang. Yang hak dibenarkan. Bukan karena saya dari mana atau siapa dia, bukan. Karena dia dizalimi, ya kita lihat mana adilnya, mana benarnya, mana yang salah. Bukannya dengan saya dari mana, dari golongan siapa, harus dibantu, bukan. Ini sudah dikubur oleh Rasulullah SAW. Ada seorang dari sahabat lagi cekcok, manusia, mereka bukan maksum. Ada yang mengatakan kepada seorang sahabat, kepada Bilal bin Rabah, uskut ya bin Sauda. Diam, wahai anak orang hitam. Ngeledek maksudnya berarti ini anak budak gitu lah. Orang budak sahaya. Sakit Bilal marah. Dia bilang seperti itu. Enggak ada orang setelah Islam mengatakan dengan cara seperti itu, mengolok-olok karena dia itu budak sahaya, atau memang yang diajak bicara pembesar orang-orang Quraisy itunya. Laporin kepada Rasulullah SAW. Bilang, ya Rasulullah, innahu qala kadza. Panggil sama Nabi SAW. Katanya, a'ayyartahu bi ummi? Engkau ini mengejek dia dengan ibunya? Wal, apakah ada perbedaan orang hitam dengan putih kecuali dengan takwa? Apa seperti itu saya ajarkan?
Jangan seperti itu. Oh, hina, dicaci dan dimarahi oleh Rasulullah. Nggak bilang, oh enggak, ente kan dari golongan saya. Tenang, nggak apa-apa. Jadi memang begitu. Enggak ada. Padahal dia dari golongannya Nabi. Dekat dengan Nabi. Dimarahi oleh Rasulullah. Nggak ada apa? Oh, teman saya, dekat enggak. Haknya dia dan ini haram, tidak boleh, Rasulullah kasih tahu. Tapi juga Rasulullah tidak berlebihan. Oh, sudah, hukum. Udah, ente nggak boleh diajak bicara. Nggak juga. Udah dikasih tahu, sudah. Haknya dia sampai. Ini orang ingin bertobat, dia bilang, ya sudah, saya nggak berani dan nggak mau. Biar hati saya tenang, biar bersih dari penyakit yang seperti ini yang Rasulullah sebutkan. Kepala saya akan letakkan di tanah, ente injak kepala saya, wahai Bilal. Maksudnya dia untuk bersihin ini kotoran yang ada di hati. Kalau memang benar-benar perlu, saya bilang lah, nggak usah. Saya maafin. Nggak usah seperti itu. Lihat nih, bagaimana sahabat dididik oleh Rasulullah SAW mengeluarkan ini dari penyakit seperti itu. Tahap ini, wa yadfinuna banatahunna wa hidup wa kanu mutanafirin mutasyajirin. Setelah itu, dengan datangnya Rasul SAW disatukan oleh Rasulullah, dijadikan ukhuwah, dijadikan persaudaraan, bahkan kepada yang lain daripada agama mereka, daripada agama mereka, tetap dihormati dan diberikan haknya, tidak dizalimi. Bahkan yang bukan muslimin, kalau kita tahu muslimin, oh innamal muslimuna ikhwah, saudara, apa muslim, sama-sama muslim. Tapi yang non muslim, enggak, non muslim punya hak juga, tergantung keadaannya dia. Bagaimana perjanjiannya? Tidak boleh diingkari janji, tidak boleh dikhianati, tidak boleh tidak boleh dizalimi, tetap. Ya, itu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hakata wallahu taala alam.